Haleluya. Selamat datang di channel The Apostle, saudara sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Anda tetap bersemangat, apapun keadaan Anda tetap punya iman bahwa Tuhan akan menolong Anda. Haleluya. Pada video kali ini, kita masih membahas seputar karunia kesembuhan ilahi. Seorang tokoh fenomenal dari kota Balikpapan, yaitu pastor atau pendeta Andi Simon, masih menjadi sorotan kita. Dan beliau dapat kita jadikan contoh pembelajaran bagi kita semua. Karunia kesembuhan adalah salah satu karunia Roh Kudus untuk memperlengkapi tubuh Kristus, yaitu orang-orang percaya. Karunia kesembuhan adalah benar karunia yang spektakuler, bombastis, dan sangat cepat membuat yang memilikinya populer. Bahkan bisa membuat dia kaya raya. Banyak orang ingin memiliki karunia ini. Karena memang kerajaan Tuhan itu bukan soal kata-kata, ya kan? Atau manisnya retorika, bukan. Kerajaan Tuhan Yesus itu adalah soal kuasa. Sehingga semua pelayan Tuhan berharap mendapatkan kuasa ini sebagai bukti. Wah, kalau kerajaan Allah itu memang bukan soal kata-kata, kira-kira begitu ya. Inilah memang yang tidak dipunyai agama lain. Pengkhotbah mereka mengandalkan kehebatan retorika, ilmu berkata-kata, ilmu menghipnotis pendengar. Jadi mereka mencoba-coba tiru Kristen, mereka sebenarnya pakai jin. Mereka tuh mintanya ke setan sebenarnya. Tapi kita kuasa Roh Kudus. Kekristenan benar adalah soal kuasa dan bukan kata-kata belaka. Kuasa apakah yang dimiliki pemberita-pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan dan orang percaya itu? Yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Maksudnya apa? Kuasa yang membangkitkan tubuh Yesus dari antara orang mati. Yaitu kuasa Roh Kudus itulah yang ada di dalam orang percaya. Jadi kuasa Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada dalam kita. Sehingga kita juga bisa melakukan hal-hal spektakuler. Terus kuasa apa lagi? Yaitu kuasa Injil. Injil itu artinya kabar baik tentang pengampunan dosa. Kerajaan Allah membawa kuasa untuk merubah hidup orang. Kerajaan Allah membawa kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Mengenai karunia kesembuhan, itu adalah karunia Roh Kudus. Artinya sebuah pemberian, sebuah hadiah dari Roh Kudus. Jadi itu diberikan cuma-cuma, bukan karena usaha kita. Oleh karena itu kita perlu ingat selalu, itu adalah pemberian. Banyak orang Kristen tidak mengerti, saudara sekalian, dan akan menyangka bahwa orang yang seperti Pastor Andi Simon pastilah dekat dengan Tuhan. Pasti Tuhan sangat berkenan padanya. Kenapa? Ya iyalah karena dia dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang. Mungkin Anda akan bertanya demikian pada saya dan pelayan Tuhan lainnya. Kalau Anda gimana? Anda ada menyembuhkan orang lain tidak? Sehingga secara tidak langsung Anda itu menilai orang dari karunia rohani namanya. Jadi kalau orang itu dibikin punya karunia mukjizat, kesembuhan, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain, karunia hikmat dan seterusnya, sehingga Anda akan berkata, oh dia dekat dengan Tuhan. Dan langsung Anda menilai saya dan orang lain, karya Anda apa? Anda iri kali. Sobat sekalian, setiap orang percaya diberi kuasa. Anda dan saya yang percaya pada Yesus Kristus diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lain-lain. Namun memang tidak sehebat orang yang memiliki karunia Roh Kudus secara khusus. Contohnya, dia diberi khusus untuk penyembuhan. Dia memang lebih spektakuler daripada orang percaya biasa. Kira-kira demikian. Sekali lagi, karunia kesembuhan itu adalah hadiah dari Roh Kudus. Sehingga memiliki karunia kesembuhan itu sebenarnya bukanlah tujuan akhir orang Kristen. Orang itu pemberian, seolah-olah kalau sudah punya karunia kesembuhan, dengan tangan gemetar, Anda didoakan sembuh, Anda didoakan dan Anda jatuh rebah,
Anda merasa itu sudah paling top, dan kita merasa kita sudah mencapai tahap tertinggi mengikut Kristus, mengikut Yesus, tahap tertinggi kekristenan. Padahal ada lagi hal yang menjadi panggilan tertinggi orang Kristen. Sebelum kita masuk untuk mengetahui panggilan tertinggi apa sebenarnya yang menjadi panggilan orang Kristen, mohon diberi like dan komen di bawah video ini. Dan Anda juga saya mohon untuk kiranya berkenan mensubscribe video ini supaya saya lebih semangat lagi berkarya. Terima kasih. Hal tertinggi yang menjadi panggilan orang Kristen selagi di bumi ini adalah menjadi seperti Yesus. Artinya apa? Kita dipanggil untuk memiliki karakter Yesus, sifat Yesus, pikiran Yesus, perasaan Yesus, tingkah laku Yesus. Bagaimana Yesus bertindak, itu yang harus kita ikutin. Menjadi seperti Yesus itu harus dibentuk, diproses, dihancurkan, dan perlu usaha dari Anda, kerjasama dari Anda, kerja keras dari Anda, dan Anda perlu bergumul terus. Makanya dia tidak populer, bro and sis. Lebih populer kita ingin memiliki karunia. Jadi kita pikir ini namanya tipuan setan juga. Dengan memiliki karunia itu kita pikir tidak perlu lagi kita memiliki karakter Yesus. Kita merasa sudah berjasa. Ini tipuannya, udah merasa berjasa, kita merasa dekat dengan Tuhan. Banyak orang memiliki karunia kesembuhan seperti Pastor Andi Simon, bukan hanya dia nih, baru-baru aja banyak yang lain, mukjizat juga. Namun mereka tidak bisa mengendalikan amarah, masih cinta uang atau rakus, pelit. Yang lebih parah, tidak bisa mengontrol nafsu seks. Nafsu seksnya membabi buta. Tidak bisa mengekang diri, mengontrol diri, menguasai diri. Bahkan ada yang jadi homoseksual. Ada dulu pengkhotbah bule namanya Robert Liardon, sekarang udah hilang. Anda bisa di Google banyak kejatuhan-kejatuhan mereka. Semakanya itu yang tertinggi itu adalah menjadi seperti Yesus. Semua itu perlu usaha Anda di hadirat Tuhan. Karunia Roh Kudus seperti kesembuhan tadi itu hadiah, Anda tidak perlu usaha. Tetapi untuk Anda memiliki karakter Yesus itu perlu usaha kerja keras Anda di hadirat Tuhan. Sehingga nanti yang melekat dengan diri Anda ketika menghadap pengadilan Kristus adalah karakter Yesus yang Anda sudah upayakan itu. Bukan karunia kesembuhan Anda yang akan Anda bawa. Karunia akan berlalu, namun kasih akan bertahan selamanya. Demikian kata 1 Korintus 13. Kasih itu adalah karakter Yesus yang Anda bangun dalam dirimu. Karunia bernubuat akan lenyap, berbahasa roh akan lenyap, karunia mukjizat akan lenyap. Di sorga soalnya nggak perlu lagi. Jadi yang Anda bawa adalah kasih karakter Yesus yang ada di dalam diri Anda. Jadi itu mahal harganya, sangat mahal harganya. Anda soalnya harus bekerja keras, berjuang. Banyak hal yang harus dibuang dari dalam Anda, dikorbankan dalam Anda. Sehingga karakter Yesuslah yang menjadi tujuan kita. Menjadi seperti Yesus, itulah menjadi tujuan kita. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan ditunjukkan dengan karakternya yang mirip Yesus. Dan memang yang terus dirubah. Bukan karunia kesembuhan atau mukjizat yang kita miliki yang menunjukkan kita dekat dengan Tuhan. Hal ini perlu Anda ketahui supaya Anda tidak salah menilai orang. Pola pikir ini yang sedang beredar di pemikiran orang, terutama aliran karismatik atau Pentakosta. Orang-orang yang mengandalkan karunia-karunia Roh Kudus. Yang pertama, pola pikir ini adalah jika Anda dekat dengan Tuhan, Anda pasti diberkati atau kaya. Nggak mungkin miskin. Kenapa? Hal itu dapat kita lihat seandainya, sebagai contoh, orang dekat dengan presiden. Kalau Anda dekat dengan Pak Jokowi, pasti Anda dapat proyek. Itu pola pikirnya. Anda dapat proyek pupuk, contohnya dikasih 1.000 juta
ton. 100 perak aja Anda untung 1 kilo. Berapa duit Anda? Bisa triliun kan? Kira-kira begitu. Masa dekat dengan Tuhan pencipta langit bumi tidak kaya? Gitu konsep yang beredar. Yang kedua, tidak mungkin Anda dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan jika Anda tidak dekat dengan Tuhan. Kayaknya ini ada juga pemikiran ini. Jadi masa dia tidak dekat dengan Tuhan? Kalau orang dia diberi karunia untuk menyembuhkan? Padahal tersebut bukan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Itu hanya pemikiran manusia, asumsi manusia, logika manusia. Kita yang membuat logika berpikir itu. Kiranya video ini membuka mata hati kita, sehingga kita mengejar hal yang paling penting dalam hidup kekristenan kita. Dan sehingga kita juga bisa menilai orang tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati.